Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Ramadan. Saya dengan NIM 333240158. Saya dari kelompok 10 pada tutorial penelitian pasal 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan dari modul ke-6 tentang teori antrian. Oke, kita langsung masuk ke soal. Yang pertama itu, gerai es krim NT di wilayah Cilegon melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 10 sampai 21 WIB. Setelah fase pemesanan, dilanjutkan untuk mengambil pesanan pada fase pengambilan pesanan. Pada fase pengambilan, pelanggan yang telah melakukan pemesanan akan menunggu pesanan es krim dan minuman disiapkan oleh satu orang petugas pengambilan. Pengamatan dilakukan pada pukul 18.50 sampai 21.10, sehingga total waktu pengamatan selama 140 menit. Selama periode tersebut, diperoleh rata-rata laju kedatangan pesanan sebesar 0,6571 dan rata-rata laju pelayanan petugas pengambilan sebesar 0,7142. Pola kedatangan pesanan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan yang pertama, tingkat intensitas penggunaan petugas atau RO, lalu probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem atau P0, lalu jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem atau LS, lalu ada waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem atau WS, terus jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian atau LQ, dan waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian WQ. Oke, di sini jadi ini masuk ke dalam single channel dan single phase dikarenakan dia hanya memiliki satu orang petugas, jadi single channel dan single phase. Dia ini masuk ke dalam model MM1. Kita langsung masuk ke RStudionya. Ini saya sudah membuat sintaksnya. Jadi yang pertama ini kita bakal menginstal package dulu dari si queuing. Oke, kita install dulu. Oke, kalau package queuing successfully unpacked berarti artinya udah terinstall. Lalu kita aktifkan package-nya. Habis itu kita masuk ke sintaks untuk menginput data. Jadi pertama itu kita masukkan input data nih. Data server itu berapa sih? Ada satu. Kan tadi di soal ada satu ya. Di soal ada satu. Nih, satu server, satu orang petugas. Oke. Lalu lambdanya itu dia ada di atau rata-rata kedatangan per menit itu ada di 0,5 0,6571. Nah, rata-rata laju kedatangan pesanan. Lalu ada juga si MIU-nya sebesar 0,7142. Rata-rata laju pelayanan petugas pengambilan. Oke, lalu kita bakal masukin sintaks input MM1 itu untuk rumusnya. Ini queuing input MM1 lambda seberang lambda dan bisa seberang MU. Lalu kita akan mau cek data inputnya dengan sintaks check input dot i underscore MM1. Lalu kita masukkan si input MM1 yang tadi di sini. Lalu kita akan membuat model antriannya dengan sintaks model underscore MM1 queuing model dot i underscore MM1, lalu kita masukkan input MM1 juga yang ini. Di situ kita bakal menampilkan hasilnya. Oke, langsung aja kita running dari mulai input data. Input data sudah selesai, lalu kita ngecek data inputnya nih. Kalau sudah tidak ada kesalahan, lanjut lagi ke membuat model antrian. Setelah itu kita bakal menampilkan hasilnya. Nah, di sini keluar hasilnya nih. Untuk lambdanya itu sama seperti di soal kan tadi, itu rata-rata laju kedatangan itu ada di 0,6571. Lalu untuk si mu-nya sebesar 0,7142. Lalu kita masuk ke tingkat intensitas penggunaan petugas nih. Rho-nya itu ada di angka 0,92000504. Lalu untuk probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem atau P0-nya itu sebesar 0,07994999. Lalu untuk jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem atau LS itu ada di angka 11,50500788. Untuk WS-nya, waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem itu sebesar 17,51313. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian atau LQ
sebesar 10,58783 dan waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian atau WQ sebesar 16,111297. Baik, kita langsung masuk ke form QM-nya. Kalau sudah terbuka, kita masuk ke modul. Kita pilih yang waiting line. Di situ kita new. Kita pilih MM1 sesuaikan dengan modelnya. Sini kita kasih nama, kasih nama buat. Oke, untuk cost analysis itu kita taruh di no cost ya. Klik OK. Oke, kita masukin nih sesuai yang ada di soal tadi. Jumlah server kan tadi 1, udah benar. Arrival rate atau lambda-nya itu tadi 0,6547. 0,571. 0,6571. Nah, lalu kita masukin si mu-nya atau itu sebesar 0,7142. Oke. Jangan lupa ini disesuaikan time unit itu kita rubah ke minutes karena kita ingin mencari waktunya dalam menit. Oke, lanjut. Nah, ini dia udah keluar hasilnya. Maaf tadi ada kesalahan sedikit. Untuk average server utilization-nya itu sebesar 0,9205 sama seperti yang ada di RStudio. Lalu untuk panelnya, untuk LQ-nya, sorry, itu ada di 10,58783 sama. Lalu untuk LS-nya itu 11,50 lalu WQ-nya itu atau average time in the queue itu 16,11297, lalu average time in the system itu atau WS itu ada di 17,511314. Oke, kesimpulan itu hasil pada POM QM dan RStudio itu hasilnya sama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini. Restoran cepat saji KFC yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kota Medan, Sumatera Utara melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di bagian kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Pada kondisi operasional normal, yaitu di luar jam makan, dilakukan pengamatan pada rentang waktu pukul 14.00 sampai 15.00 WIB. Pada periode tersebut, restoran mengoperasikan 3 loket kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 1 jam tersebut, diperoleh bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan ke area kasir adalah sebesar 56 pelanggan per jam. Sedangkan setiap kasir memiliki rata-rata laju layanan sebesar 59 pelanggan per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Sedangkan waktu pelayanan pada masing-masing kasir mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan yang pertama itu kita mencari tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau ROI-nya. Kedua itu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau panelnya. Ketiga itu jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem atau LS. Yang keempat itu ada waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau WS. Yang kelima ada jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ. Dan yang keenam ada waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ. Oke. Di sini itu dia masuk ke dalam multi channel dan single phase karena dia kan ada tiga loket kasir, tapi dia fasenya cuma ada satu. Lalu dia tuh masuk ke node antrian MMS atau multiple channel queue system atau berganda. Oke, kita langsung masuk ke RStudio-nya. Sini kita melakukan input data dulu sama seperti tadi. Untuk servernya itu ada 3 sesuai yang ada di soal, di 3 loket kasir. Lalu lambda itu ada 56 atau rata-rata kedatangan per jam nih. Lalu ada rata-rata laju pelayanan. Sini ada 59 atau mu-nya itu 59. Lalu kita input underscore mmc queuing new input .mmc lambda sama dengan lambda ini sama dengan mu sama dengan mu dan c sama dengan server. Lalu kita mau cek data inputnya dengan sintaks check input .i underscore mmc
dan kita masukin input MMC-nya ini sesuai dengan yang udah kita input di data ini. Lalu kita membuat model antriannya dengan sintaks model underscore MMC queuing model.i MMC, kita masukin si input MMC lagi, lalu kita bakal menampilkan hasilnya dengan rumus ini. Oke, kita langsung running aja input data, lalu cek data input, model antrian, dan kita akan menampilkan hasilnya. Nah, di sini untuk lambda dan mu-nya itu ada di 56 dan 59 seperti yang kita input. Lalu untuk rho-nya atau tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan itu ada di 0,3133842 untuk P0-nya atau probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem itu sebesar 0,3834255. Lalu jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem itu ada atau LS sebesar 0,9861463. Untuk waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem itu atau WS yaitu sebesar 0,01760976. Lalu untuk jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ sebesar 0,03699375. Lalu untuk waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ sebesar 0,0066066027. Oke, kita langsung masuk ke form QM-nya. Sebentar saya save dulu. Kita ke modul, lalu kita pilih waiting lines lagi, dan new, dan kita pilih yang MMS. Sini kita ketik nama. Untuk cost-nya itu kita pakai no cost ya, cost analysisnya. Kita klik OK. Tulis di sini ada arrival rate atau lambdanya. Lambda itu tadi sebesar 56, sini 59, dan ini ada 3. Ya, langsung kita solve aja. Oke, di sini hasilnya udah sama dengan yang ada di RStudio. Nah, ini dia. Untuk si average server utilization ini ada di 0,31684 sama hasilnya. Lalu untuk average number in the queue itu atau LQ sebesar 0,036994 ini. Lalu ada di average number in the system atau LS-nya sebesar 0,986143 sama. Lalu average time in the queue itu atau WQ sebesar 0,000661 sama seperti yang ada di RStudio. Lalu average time in the system atau OS-nya sebesar 0,1761. Ini dia sama. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hasil pada POM-QM dan RStudio itu sama. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.